Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali dengan mata kuliah teknologi informasi. Oke. Terima kasih. Kali ini kita bahas topik masih Microsoft Word ya, kita perdalam lagi ya. Saya langsung saja masuk ke materinya. Layarnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Layarnya udah kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Saya lupa catat simpan minggu lalu ya. Jadi mau tidak mau kita ketik lagi ya. Atau bentar coba. Minggu lalu kita bikin ini ya, bikin belum ada ini ya. Saya ulang aja ya kalau gitu ya. Jadi kita masuk di blank dokumen. Sepertinya nggak tersimpan minggu lalu ini, jadi mau tidak mau kita bikin ulang ya. Umpama kita bikin proposal ya. Proposal sudah kayaknya ini kan? Coba saya kelas B ada nggak ini? Oh ini ada kelas B. Jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang format ukuran kertas sudah, kemudian paragraf sudah belum ya minggu lalu ya? Sudah ya? Jadi kalau mau dibuat jarak seperti ini, kita pakai format paragraf, spacing before dan after itu jarak antar paragraf. Kalau baris itu ini line spacing ya. Ini sudah minggu lalu. Jadi sekarang kita lebih jauh lagi ya, membuat seperti ini ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ini sectionnya masih kedua, jadi saya hapus dulu sectionnya. Ini 2021 ya, jadi section 1 P1 ya. Sekarang kita masuk ke halaman kedua ya. Nah, halaman keduanya kita tekan insert break aja atau control enter. Ya, kita bisa gunakan tombol control enter. Ntar saya panggil dulu keyboardnya. Salah. Mana keyboardnya? Oke, saya sambil nunggu ya, saya lanjut dulu. Ini close dulu. Close. Ini saya save as dulu sebagai file kelas A ya. Masuk di kelas A. Materi di kelas A. Materi di kelas A. Oke. Jadi kita masuk di halaman baru ya, bisa dengan menekan memilih layout, kemudian break page aja di sini ya, atau kita bisa menekan juga tombol control enter ya. Saya bisa klik ini ya, dia buat halaman baru, atau saya batalkan dulu ya, saya gunakan tombol control enter. Saya coba lakukan ya, tombol control enter ini buat halaman baru ya. Nah, kalau saya bisa perlihatkan juga di keyboardnya, ini belum selesai juga. Mana ini? Oke, yang jelas kalian sudah tahu ya shortcutnya ya, bisa menggunakan tombol control enter ya. Lalu saya tulis di sini judulnya misalkan halaman pengesahan kan. Kemudian ini perataan kiri kanan ya.
Perhatian kiri kanan itu yang ini. Terus dalam judul proposal. Ya, biasanya kan kalian spasi itu salah ya, keliru itu ya. Jadi harusnya hanya satu spasi saja, atau kita tidak gunakan itu ya, kita gunakan tombol tab ya. Ini juga judulnya, misalkan tadi judulnya apa nih? Misalkan ini judulnya ya, umpama gitu ya, judulnya seperti ini. Kemudian saya paste. Nah, ini pasti ada beberapa pilihan ya. Perhatikan ya, kalau kita mau pilih yang ini keterangannya ada. Saya juga nggak hafal ini apa, tapi kita baca aja. Keep source formatting, artinya apa? Kita apa namanya, yang format di sini itu dipertahankan formatnya. Misalkan ini tebal, misalnya ini tebal, itu akan tebal juga ya. Perhatikan buat tebal di sini. Yang ini saya tebal, saya copy lagi ulang. Ya, kalian bisa perhatikan ya. Ini saya paste di sini. Kalau saya pilih yang ini, akan tebal juga dia, seperti ini. Ya. Tapi kalau saya pilih yang ini misalnya ini digabung formatnya, maka kedua apa tempatnya akan digabung. Atau kalau saya pilih ini dipaste sebagai gambar. Jadi kalau saya pilih ini bukan lagi tulisan tapi menjadi gambar, tidak bisa diedit lagi nih ya. Itu nggak bisa diedit. Ya, tapi kalau saya pilih yang ini itu sebagai hanya teks saja yang di copy. Ya, jadi dia mengikuti format yang ada di sini. Kalau saya pilih yang ini, kalau formatnya di sini tebal, maka dia akan tebal semua. Ya, perhatikan ya, saya ulangi ya. Ini saya buat tebal di sini ya. Ini saya buat tebal di sini. Nah, sekarang saya paste. Nah, ini jadi tebal ya. Karena dia mengikuti apa namanya, targetnya, tempat yang akan ditempelkan tadi itu. Ya, sini saya batalin dulu. Nah, ini saya batalin ya, jadi tidak seperti ini. Saya ulangi copy. Lalu saya copy, lalu saya paste di sini ya. Perhatikan, di sini kita harus jangan pakai spasi ya. Kalau mau perataan itu yang bagus, jangan pakai spasi, melainkan pakai tombol karakter tab. Karakter tab itu ada di keyboard. Nah, sudah ada on screen keyboard. Pak, yang digunakan adalah tab ini ya. Ada di keyboard itu sebelah kiri biasanya, sebelah kiri atas, di bawahnya deretan angka ya. Biasanya ada ini sebelah kiri dari tombol Q ya. Jadi saya gunakan tab aja di sini. Sebelum titik 2 itu tab satu kali, ingat satu kali aja ya. Kemudian di sini juga sesudah titik 2 tabnya satu kali. Lalu saya paste tadi judulnya ya. Ini. Biarin aja dulu, nanti formatnya belakangan ya. Jadi berikutnya setelah proposal, misalkan nama pengusul misalkan ya. Lalu saya tab lagi kan, ini tab lagi. Nah, pengusul misalkan siapa sih, saya pilih nama kalian, siapa nih yang hadir nih. Misalkan Iza Amalia ya, pinjam namanya ya, Iza Amalia ya. Misalkan ya, pinjam ya namanya ya. Misalkan Iza Amalia gitu ya. Lalu NIM misalkan gitu ya. Ini kan kalau saya tekan tab satu kali kan dia begini kan, nggak apa-apa, biarin aja, pilih satu kali ya. Lalu titik 2 tab lagi ya, baru NIM-nya F1 C1 berapa turun Iza Amalia 20005 ya, 20005. Nah, sekarang perhatikan caranya untuk formatnya. Perhatikan, sebelum saya mulai materinya, saya tunjukkan dulu karakter tab ya. Ada di sini ya. Kalau saya munculkan karakter tabnya, ini option, lalu display tab karakter ya, ini ya. Saya oke. Ingat ya, dalam satu baris ini, di baris yang ini ada 2 karakter tab ya. Ingat, di sini juga ada 2 karakter tab. Di sini juga ada 2 karakter tab. Yang mana karakter tab itu yang ada panah ini ya. Ini mewakili karakter tab. Nah, sehingga nanti format di rulernya juga ada 2 karakter tab ya. Ingat, perhatikan ya. Saya blok dulu begini. Ingat, kita format paragraf tidak perlu semuanya di blok ya. Biar sebagian nggak apa-apa, ini udah kena. Lalu saya pilih di sini ya. Ini kan bisa kita klik berkali-kali. Ingat, pointer mouse-nya sebelah kiri ini ya. Kita klik berkali-kali, ini mewakili
simbol karakter ya. Ini right tab berarti ya. Kalau kita klik di atasnya, hover namanya ya, di hover di atasnya ini, pointer mouse ini dibawa ke atasnya ini akan muncul tooltip text namanya itu tertulis right tab ya. Right tab berarti karena saya mau left tab, berarti saya klik sekali lagi sampai dia muncul left tab. Ini apa nih? Ini decimal tab berarti bukan ya. Saya klik lagi. Ini bar tab, bukan ini ya. Berarti klik lagi. Ini fast line indent bukan lagi ya. Klik lagi. Ini bukan juga. Ini dia left tab ya. Left tab. Nah, jadi seperti itu simbolnya. Kalau sudah left tab baru kita klik di atas ini. Saya pergerakan ya. Kalau ini nama pengusul berarti di sini ya. Di sini. Berarti di sini ya. Di sini kira-kira. Saya klik. Nah, dia akan lurus tadi kan? Perhatikan saya ulangi ya. Saya back dulu, saya undo dulu ya. Perhatikan tadi titik 2 nim ada di sini kan? Di sini titik 2 nim kan? Coba saya hilangin ya. Ini titik 2 nim. Ya, jadi saya select dulu, pilih, lalu saya tentukan ya jaraknya. Kalau begini kan terlalu dekat ya. Jadi kasih jauh lah, mungkin di sini. Ya, di sini kira-kira ya. Itu udah lurus kan jadinya. Lalu yang format itu tadi baru format tab yang pertama ya. Ingat dalam setiap baris ada dua karakter tab, dan ini yang dihitung dari kiri ya baru tab yang pertama yang di format. Sekarang tab yang kedua saya format ya. Itu dihitung dari kiri ya hitungnya. Tab kedua sekarang saya format, saya dekatkan di sini. Saya klik OK. Nah, sekarang dia rapi kan? Coba saya hilangkan dulu karakter tabnya ya, supaya enak lihatnya di mata. Ini saya hilangkan display tab karakter. Oke. Nah, ini mungkin ada tanda merah yang mengganggu kalian. Ini adalah saya belum setting language-nya. Ini untuk bahasa ya, bahasa spelling checker ya. Apa istilahnya? Pengecek ejaan, apakah sudah benar atau tidak. Kebetulan ini saya kan lebih suka gunakan untuk bahasa Inggris ya, untuk ngecek bahasa Inggris. Jadi defaultnya saya setting memang bahasa Inggris, tapi saya belum rubah ini ke bahasa Indonesia. Jadi abaikan saja ini ya, abaikan saja yang warna merah ini hanya cek ejaan aja. Nah sekarang kita lihat, ini udah rapi kan, titik dia udah rata, tapi yang belum rata ini, ya harusnya, kan biasanya saya melihat mahasiswa kalau bikin proposal, dia ketik, dia potong di sini, di enter begini, enter, baru dia pakai spasi, itu salah ya, atau dia pakai tab, itu salah juga ya, dia pakai tab begini, memang kelihatan rapi, tapi salah, ya, salah caranya. Yang benar bagaimana? Yang benar saya kembalikan dulu, ya seperti ini ya. Ini sudah bersambung ya barisannya. Ini untuk memastikan sudah bersambung, saya delete di sini. Saya delete sini, bersambung nih tuh, baru saya spasi lagi. Ya. Nah, caranya gimana? Kita blok aja dulu begini. Lalu ini namanya ini ya, kita arahkan ke bagian bawah ini, ada tertulis, ada yang panah segitiga ke atas, ada 3 bagian ini ya. Yang pertama itu first line indent yang atas, lalu ini hanging indent, lalu yang ke paling bawah itu adalah right indent ya. Tunggu dulu. Left indent. Oh, kenapa left? Oh, sorry, betul left indent ya. Yang sana right. Jadi ini left indent. Terus yang segitiga ini adalah hanging indent. Lalu yang atasnya ini adalah first line indent. Nah, yang mau saya rubah itu adalah hanging indent ya. Jadi kalau kita format itu bentuknya seperti ini ya. Saya gambarkan dulu di layar. Whiteboard ya ini. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada namanya first line indent, yaitu indentasi baris pertama, lalu hanging indentnya, kemudian yang right left indent dan right indent ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Sorry. Ya, kalau paragraf ya. Tunggu dulu. Ini saya back aja dulu ke whiteboard. Ini ya. Jadi paragraf seumpamakan seperti ini ya. Saya garis bentuknya begini ya. Ini baris pertama. Lalu ini first line ini namanya yang sebelah sini. Ini adalah first line indent ya. Kemudian hanging indentnya mana? Yaitu baris berikutnya sebelah kiri. Misalkan begini.
Nah, misalnya begini ya. Ini mewakili baris ya. Kenapa ini? Nah, jadi yang sebelah sini itu adalah hanging indennya. Hanging indennya. Atau bentuknya seperti ini ya. Itu bentuk pertama ini, bentuk kedua begini. Ini hanging indent, maaf ya. Ini hanging indent. Yang ini adalah left indent ya. Nah, ini hanging indent. Nah, seperti ini ya. Jadi first line indent di sini, hanging indentnya di sini. Nah, sekarang kita kembali ke Word-nya. Nah, saya mau buat ini berarti hanging indentnya, bukan face line-nya ya, bukan left-nya. Ini saya bawa, saya geser yang atasnya ini. Karena kalau saya pilih left indent dia akan bergeser semua. Nih, perhatikan ya, kalau saya pilih left indent semuanya bergeser ya. Nah, bukan itu yang saya maksud. Nah, saya mau hanging aja, saya mau gantung aja. Ini ya, saya pilih hanging indent, saya klik ini. Nah, lalu saya geser begini ke di bawah tab yang kedua. Ini kan, sehingga rapi. Ya, dengan demikian kalau seperti ini, kalau kita rubah judulnya, dia akan berubah otomatis. Misalkan saya tambahkan di sini ya, itu otomatis bertambah. Jadi rapi ya, seperti ini kan, rapi. Berapapun dia jadi rapi, menyesuaikan. Jadi kalau dibuat seperti ini itu lebih profesional dibandingkan kalau di enter baru dirapikan. Itu salah ya, salah itu. Harusnya dibuat seperti ini. Kemudian berikutnya, ini saya kalau kita enter lagi berikutnya dia akan menyesuaikan format yang ada di sini ya. Ini kan sudah ada formatnya di atas di rulernya. Ya, ini yang right indentnya. Ini kalau saya sesuaikan, saya enter. Misalkan di sini anggaran misalnya ya, anggaran. Apa namanya? Total biaya ya. Total biaya. Nah, saya kan tab satu kali itu otomatis menyesuaikan karena sudah di format sebelumnya. Baru titik 2, tab lagi. Rupiah misalnya total biaya institusi ya, institusi. Kalau hadapi situasi begini, jangan panik. Wah, ini salah katanya. Kita ubah aja. Kita blok dulu begini ya, blok dulu begini, lalu pindahkan. Ini kalau kita klik, kita nggak bisa klik dulu yang paragrafnya, hanya tabnya. Jadi kalau yang hitam ini format tabnya, kalau yang tanda di bawahnya ini itu format paragraf ya. Jadi kita pindahkan dulu yang ini, yang tabnya nggak apa-apa, kita pindah tempat lain atau dihilangkan dulu nggak apa-apa, hilangkan dulu gini nggak apa-apa. Lalu ini yang pertamanya kita bawa ke sini ya, ke sini misalnya gitu ya, ke situ baru dibuat lagi tabnya yang kedua. Gitu. Nah, jadi udah rapi kan? Nah, sekarang kita bisa kita buat lagi misalnya di sini ada indentasi perataan kanan untuk angka ya, misalnya jadi tekan tab lagi. Misalkan di sini biaya total biaya institusi misalnya 3.250.000 misalnya gitu ya. 3 juta ini kan. Lalu enter total hibah misalnya gitu ya, anggaplah gitu ya. Ini tabulasi lagi rupiah misalkan 10 juta gitu ya. Ini kan tab lagi ya, tab lagi 10 juta 0000000. Nah, perhatikan. Harusnya kan angkanya ini rupiahnya rata kiri tapi angkanya rata kanan kan? Nah, ini kita format lagi tabnya. Ingat ya, kalau di sini saya lihat ada 3 tab, yang lainnya hanya 2 tab. Jadi kita format hanya ini saja. Coba kita perhatikan ya, kita lihat tabnya. Saya kembali ke ini, opsi display tab karakter. Nah, ini dalam satu baris ada berapa ini ya? Ada ini pertama 1 sebelum titik 2, lalu di antara titik 2 dan rupiah ada lagi 1 kecil ya. Kecil di sini ada 1, 2, berarti tambah ini 3 ya. 3 karakter tab sama juga 3 ya. Nah, sekarang saya hilangkan lagi ya. Hilangkan lagi karakternya, maksudnya tidak terlihat di layar, maksudnya disembunyikan. Nah, ini kita format dulu. Caranya gimana? Pilihannya di sini adalah right tab di sini ya.
Saya klik sekali lagi sampai muncul right tab. Ini baru center tab ini. Nah, ini baru right tab ya, seperti ini. Nah, saya blok di sini, saya pilih ini. Saya ulang, saya pilih dulu seperti ini. Terserah, yang penting sudah kena barisnya, tidak harus semua. Lalu saya klik di atasnya. Nah, saya sesuaikan aja, misalkan di sini. Atau kalau kurang puas, kasih ini boleh ya, silakan dimainkan aja jarak berapa. Ini udah rata kanan kan jadinya angkanya, ya sudah rata kanan, ya seperti ini. Ya jadi rapi kelihatannya. Kita menuliskan itu lebih rapi, kita jumlahkan juga. Sini menjadi lebih rapi. Ini total misalkan rupiah, berarti 10 juta 10 juta bukan 10 juta, 13 juta ya, 13 juta 250.000 kan jadinya. Nah, ini kan seperti itu. Ya totalnya ya. Ini bisa kita garis bawahi misalnya gini ya. Dibuat bisa pakai ini ya, atau bisa juga pakai ini saja. Ya, seperti ini. Di underline ya, underline. Sehingga totalnya kita sudah ketahuan ya 3.250.000 ya. Seperti itu. Dijumlahkan juga lebih bagus karena memang aturan penulisan uang itu harus seperti ini ya. Kalau kita menulis uang uang akuntansi ya harus bentuknya seperti ini, perataan kanan. Oke, lanjut lagi. Sekarang misalkan ini yang lainnya formatnya contohnya tanda tangan ya. Tanda tangannya itu misalnya ini bersihkan dulu formatnya. Ini kan di atas ini ada 3 format ya. Ini kita bersihkan. Caranya apa? Control key ya. Tekan tombol Control, kemudian huruf key. Ini kontrol jangan dilepas dulu. Lalu tekan tombol key. Nah, itu hilang di atasnya. Ini hilang kan? Kita bisa lihat ini sudah bersih ya di baris ini. Ingat ini kursor barisnya di sini. Kalau di atas masih ada formatnya. Ini saya bawa di atas ya. Saya bawa di sini. Itu masih ada formatnya. Tapi kalau dibawa ke bawah sini sudah hilang formatnya. Makanya ini rulernya sebaiknya jangan dihilangkan sebaiknya. Sebaiknya dimunculkan supaya jadi patokan kita ya dalam melihat ya. Demikian juga status bar ini itu jangan dihilangkan supaya kita tahu bahwa kita masih berada di section yang ke-1 ini ya, halaman kedua. Oke. Sekarang di sini tertulis misalkan mengetahui atau menyetujui ya. Menyetujui. Namanya siapa? Misalnya Prof Andi apa ya? Andi Susilo ya, ada nggak nama itu? Nggak ada ya. Lalu di sebelah sini misalkan ya, ingat pakai tabulasi lagi ya. Misalkan kita mau tulis seperti ini, coba saya contohkan ya. Saya contohkan mana itu contohnya. Yang tadi ya, tadi punya Excelora, yang tadi seminar ya, saya coba tunjukkan contohnya. Seminar mahasiswa. Proposal. Oh, ini juga bisa jadi contoh ini ya, berita acara. Bentar ya, yang dibuka. Saya gambar dulu ke sini. Ya, yang kedua nama mahasiswa misalnya ya, berarti Iza Amalia gitu ya. Ini saya pakai spasi ya, tabulasi ya, ingat ya. Di sini antara nama sesuai dengan Iza itu ada tabulasi 1 kali ya. Lalu ini NIP-nya ya, NIP bla 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 berapa gitu ya. Ya, gitu. Yang ini tabulasi lagi NIM ya. NIM F1 C1 20005 itu misalnya ya. Kemudian pengusul gitu ya, pengusul. Tuh. Ya. Sekarang kita mau bikin 2 macam ya. Bisa peratan kiri atau peratan tengah ya. Kalau peratan tengah
Berarti ini harus ada tabulasi juga di sini. Ini tabulasi, tekan Ctrl T. Biasanya dia kalau bukan Ctrl Tab dia berubah jadi format paragraf. Jadi Ctrl Tab juga Ctrl Tab. Baru saya pilih ini tab center tab ya. Pilih center tab, klik terus sampai muncul center tab. Ini dia ya, center tab ini. Ini adalah center tab. Nah, saya blok di sini. Biar tidak kena semua nggak apa-apa, yang penting udah kena barisnya. Lalu saya klik di sini. Klik sembarang, nanti diratakan lagi sebentar. Kemudian ini juga di sini. Nah, perhatikan ya. Dimulai ratakan. Ini model begini silakan ya. Misalkan di sini dari sini 3 cm misalnya, ya bawa ke 3 cm. Berarti di sini 1, 2, 3 di sini berarti. Ya di sini. Nah, model begini boleh ya. Umpama aja begini, nanti kan bisa masing-masing kan tergantung format masing-masing. Lalu jarak antara ini dengan ini dibuat jarak, jangan ditekan enter begini. Ini salah kalau dibuat begini ya. Saya akan nilai nanti kalau ada yang begini maka tidak dapat poin ya untuk yang ini. Harusnya gimana? Harusnya begini. Harusnya dibuat ini misalkan before ya. Misalkan di sini kursornya. Terserah mau kursor di sini atau di sini ya, atau di total. Kalau di baris total di sini boleh ya. Terserah, yang penting di baris ini kursornya bebas ya. Mau di huruf di bagian pertama atau terakhir nggak masalah. Yang penting di barisnya. Nah, misalkan saya kursornya di baris total, berarti spacing afternya yang disetting berarti. Paragraf spacing after ya. Saya jadikan misalkan 30 misalnya. Ini berapa nih? 30. Oke. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini baris nama ini harusnya spasinya 1 ya. Ini spasinya 1. Ini juga afternya 0 aja. Sehingga bisa mepet seperti ini kan. Nah, lalu ada jarak untuk tanda tangan, terserah kursornya di mana. Mau kursor di bagian sini menyetujui atau di nama. Kalau masih di nama berarti spacing before berarti ya. Kalau di nama ini berarti spacing before. Nah, beforenya misalkan dibuat 84 misalnya. Nah, seperti itu. Ya jangan di enter-enter ya. Nah, coba kita lihat contoh Explora ya. Di sini dia buat rata tengah juga ya, seperti ini. Ya bagusnya seperti tadi caranya seperti tadi ya. Oke, selanjutnya tadi Word, ini dia. Selanjutnya ya, kita masuk ke baris berikutnya ya. Ini belum selesai ternyata ya. Ini lembar pengesannya harus ada jarak ya, berarti pakai spacing after ya kalau kursornya di sini. Nah, klik ini, kemudian spacing afternya misalkan kalau itu misalkan 24 atau 30 misalnya. 30 misalnya gitu ya. Nah, lalu nanti ini heading satu heading nanti belakangan ya, nanti belakangan. Kemudian berikutnya masuk di halaman berikutnya ya. Berarti Ctrl Enter saja. Ctrl Enter ya. Atau saya praktekkan di menggunakan keyboard, screen keyboard ya. Ini kursornya di sini ya. Lalu tekan tombol Ctrl, jangan dilepas kontrolnya, kemudian tekan tombol Enter. Nah, ini dia masuk di halaman berikutnya. Baru saya ketik dulu, misalkan ini adalah kata daftar isi misalnya ya. Daftar isi. Berarti ini rotor tengah. Daftar isi. Lalu enter. Nah, ini belakangan. Nanti saya akan perkenalkan tentang heading ya. Tentang heading ini otomatis, jangan diketikin daftar isinya. Ini perataannya adalah justify ya. Ini nanti diisi belakangan ya. Ini isi nanti ya. Lalu saya Ctrl Enter lagi masuk halaman berikutnya. Ctrl Enter. Nah, perhatikan bahwa ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ini, saya buat salah dulu ya. Misalkan sini bab 1 ya. Bab 1. Ini Enter. Sorry, bab 1 pendahuluan ya, gitu. Nah, kemudian tadi sudah enter ya.
Nah, ini satu dan seterusnya ya. A misalnya, ya. A pendahuluan. Nah, B misalkan rumusan sorry, latar belakang ini ya, latar belakang rumusan masalah. Nah, ini aja dulu ya. Misalkan seperti ini, kita kan mau berikan halaman di sini ya. Kita double klik aja, terserah halamannya mau di atas atau di bawah ya. Misalkan di bawah gitu ya. Ini kan bagian ini batasnya ya. Margin bawahnya ini batasnya di sini. Kita double klik aja di area yang di bawah ini. Yang tadi ada garisnya itu ya, batasnya. Double klik di sini. Nah, ini saya double klik, dia masuk di footer. Cara lain gimana? Bisa saya close dulu. Cara lain ya, kita masuk di lama. Masuk di menu insert sini, lalu ada header, ini header and footer ya. Saya klik aja di sini, footer misalnya. Klik footer, baru saya klik edit footer. Nah, itu sama aja ya. Cara singkatnya itu di double klik aja. Double klik aja di sini. Nah, ini saya double klik, masuk ulangi. Saya ulangi ya. Saya double klik, masuk di sini di footer. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya masukkan di sini halamannya misalkan di tengah-tengah atau sebelah kanan ya. Anggaplah di sebelah kanan halamannya. Saya tekan tab aja 1 kali, 2 kali ya, sehingga dia masuk di sebelah kanan. Lalu saya beri halaman di sini, misalkan saya lebih sering menggunakan ini ya, menggunakan quick part ya, quick part lalu fill lalu cari di sini page, ini dia page, lalu formatnya angka ini, angka apa sih begini namanya, angka Latin ya, kali ini Romawi ya. Ini formatnya seperti ini, baru klik OK. Nah, sekarang perhatikan, dia muncul juga di sini. Padahal harusnya di sini adalah angka Romawi kan. Nah, berarti ada yang salah berarti kan. Nah, saya batalin dulu berarti ya. Saya batalin dulu. Caranya gimana? Saya batalin dulu, saya close. Caranya adalah dibuat beda sectionnya. Ini section 1 masih sama seperti section 1. Jadi harusnya section 1 itu sampai daftar isi, lalu di bab ini mulai section yang berikutnya ya. Jadi saya delete dulu sini batas antar halamannya. Saya bawa kursornya di huruf paling awal di halaman ini, yaitu di huruf B ini, huruf paling awal ya, tidak lagi huruf yang lain. Artinya apa? Kalau saya bawa kursor sini lalu saya tekan tombol panah kiri 1 kali, itu dia akan masuk ke halaman sebelumnya. Ya, kalau saya tekan tombol panah kiri 1 kali ya, ini kursornya di sini ya. Kalau saya tekan tombol panah kiri 1 kali, yaitu ini, dia akan masuk ke halaman sebelumnya, yaitu di sini. Ya kan? Nah, jadi saya kembali ke sini. Ya, saya tekan tombol delete, backspace. Yang mana saya tekan ini ya. Ini backspace. Karena saya mau hapus sebelah kiri, ya. Berarti saya tekan tombol ini backspace. Tekan lagi sampai dia masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalau sudah masuk ke halaman berikutnya, mana itu halaman berikutnya? Ini ya. Sudah masuk ke halaman berikutnya kan? Baru saya masih di kursornya di sini. Baru saya ulangi layout ini, layout, kemudian break, lalu di sini pilih next page, section break yang dipilih, bukan lagi page. Jadi pilihan adalah section break, saya klik ini. Nah, dia masuk ke halaman berikut, tapi sectionnya sudah section kedua ya. Perhatikan kalian lihat di layar sini, sectionnya adalah section 2. Ya, section 2 ya. Nah, ini saya bawa di sini. Kalau kursornya sekarang di sini itu section 1 keterangannya ini. Section 1. Tapi kalau saya bawa di bab 1 pendahuluan, itu sudah berubah menjadi section kedua ya. Ingat gitu ya. Jadi kita sekarang sudah beda section. Jadi saya format itu bisa hanya di-apply itu section yang ada aja. Ya, jadi ini misalkan saya ulangi ya. Saya buat ini, saya kontrol tengah dulu. Lalu saya double klik ini footernya. Ini. Nah, pilihannya di sini ada di atas ya, di sini hilangkan link to previous. Karena kenapa?
kita mau bedakan dengan section sebelumnya. Dia formatnya beda. Kalau dibuat sama, maka kalau kita rubah di sini section berikutnya juga akan mengikuti. Perhatikan ya, sebelum hilangkan ya. Sebelum hilangkan saya ketik di sini bebas ya. Nah, coba kita lihat di section yang pertama. Itu ada juga di section pertama ini. Ini kan section yang pertama kan. Nah, ini ada juga dia. Harusnya kan tidak ada. Ya, harusnya tidak ada. Jadi saya ulangi, saya undo dulu. Nah, ini caranya saya hilangkan link to previous. Nah, ini hilangkan. Caranya apa? Diklik aja satu kali. Sehingga dia tidak aktif. Nah, sehingga tadi ada tulisannya seperti ini kan. Tulisannya seperti ini, lihat, perhatikan. Same as previous. Toh? Nah, sekarang kita hilangkan. Kita klik. Hilang ya. Seperti itu. Yang atasnya juga begitu, sebuat sama aja. Geser aja ke atas ini tadi footer. Lalu masuk di atas, header ya. Masih di section yang kedua. Saya hilangkan juga ini ya. Ini nanti akan hilang ini, same as previous. Itu akan hilang. Coba saya klik. Nah, hilang kan. Nah, sehingga saya rubah di sini tidak akan mengubah di section sebelumnya. Saya tekan tombol tab satu kali lagi, atau di tengah aja nomornya. Di tengah aja, lalu saya klik quick part field ya. Enaknya di sini banyak ya pilihannya di sini. Kita mau isi misalkan tanggal, bisa tanggal print ya, bisa kita isi. Saya klik tadi page ya, berarti pilihannya adalah page. Mana page? Bahagia. Ini mata saya rabun, jadi kalau dekat-dekat rabun, lihat mata saya. Harus jauh, ini dia. Page, lalu pilihan angkanya adalah ini, klik OK. Nah, ini kan mulai 4, harusnya kan mulai 1 ya. Jadi kita pilih format page number. Ini ya, format page number. Lalu start at 1. Ini harus 1. Nah, ini juga number formatnya ada di sini ya. Klik ini. Nah, sekarang kita lihat dia mulai halaman 1 kan. Nah, sekarang kita mau format di sini. Halamannya adalah halaman Romawi kecil ya. Jadi kita format di sini, kita double klik lagi yang di section 1-nya ini. Ini kan section 2 ya. Ini section 2. Sekarang kita masuk di section 1, di sini kita double klik aja ya. Ini section 1 ya. Ini tertulis di section 1, ini section 2 ya. Nah, section 1 itu misalnya karena di tengah-tengah ininya ya, angkanya tab satu kali lagi. Lalu pilih sama ya tadi, quick part, field, pilih page juga, tapi tipenya itu Romawi ya. Nah, tadi itu page, ini dia. Pilihannya yang ini ya. Yang ini. Kalau ini besar nih, huruf besar, yang huruf kecilnya ini. Lalu klik OK. Nah, ini kan sudah mengikuti ya. Tapi perhatikan ya, di cover muncul. Boleh di cover. Nah, ini kan harusnya tidak ada kan. Nah, checklist saja ini, different face page ya. Klik aja ini. Satu kali klik yang terchecklist, maka di covernya tidak ada ya. Itu tidak ada. Tidak ada muncul halamannya. Nah, sekarang berikutnya format page number lagi. Ini ada kelemahannya Word ya. Harus kalau yang Romawi ini kita harus format juga di sini, di samping kita pilih di quick part harus kita konfirmasi di sini. Pilih lagi format page number, lalu pilihannya di number formatnya. Pilih adalah ini Romawi. Mana tadi? Ini dia. Nah, ini dia ya. Lalu klik OK. Nah, sekarang udah bisa nih. Kita bikin daftar isi, tapi daftar isi itu kaitannya dengan apa? Dengan heading 1 ya, dengan heading 1, heading 2. Nah, ini saya close dulu. Heading 1 misalkan bab 1 itu heading 1 ya. Biasanya bab paling awal itu heading 1, saya klik aja kursornya di sini ya. Terserah bebas di karakter mana, yang penting di baris ini. Lalu di sini ada pilihan, masih di home ya, ada pilihan ini, style. Style kita klik aja ini. Atau boleh pilih ini, banyak di sini nanti muncul ya. Ini bisa diperpanjang. Boleh, bebas pilihnya. Ya, ini pilihannya adalah normal kan. Nah, jadikan ini heading 1 ya, yang paling level tinggi. Klik aja sehingga dia berubah jadi heading 1. Ya. Sekarang kalian lihat bahwa ini saya udah format otomatis kan. Jadi kalau mau hilangkan, kita klik saja di sini, klik kanan, modify ya. Klik kanan heading 1, modify supaya kalau kita ubah akan otomatis ubah semua gitu. Kemudian
eh, pilihannya tadi mana di bullet numbering ya. Jadi format, kemudian numbering. Ini pilih tidak ada aja ya. Kemudian oke. Yang satunya lagi sudah oke ya. Numbering, bulletnya juga non juga oke ya. Klik oke. Ini klik automatic update, baru klik oke. Nah, hilang ya. Hilang otomatis. Oh, masih ada lupa ya, harusnya di ke tengah ya. Kita edit lagi, klik kanan, modify, lalu ini dibuat tengah sini ya, center. Klik OK. Nah, dia sudah ke tengah. Nah, sama juga yang ini. Daftar isinya juga heading 1. Kalau saya klik ini, dia berubah menjadi normal kan? Karena belum diubah ke heading 1. Jadi klik aja ini heading 1. Nah, kalau ini normal. Nah, sekarang kita coba isi ya. Ini juga jadikan heading 1 ini ya. Halaman pengesahan jadikan heading 1. Nah, gitu. Sekarang coba kita buat daftar isinya ya. Ini saya close dulu. Ini daftar isinya saya hapus tulisan hapusnya ini ya, apa? Isi tadi, isi nanti hapus. Lalu saya pilih reference ya, pilih di reference, lalu ini table of content ya. TOC ya. Ini kita klik, lalu pilih custom table of content. Mungkin yang kalian versi lama tertulis insert table of content ya, sama aja. Pilihannya itu ya. Karena hanya ada 2 kalau bukan remove, ini berarti kalau di sini custom table of content di tempat kalian karena selain remove adalah insert table of content. Itu pilihannya berarti ya. Saya klik aja ini. Misalkan kalian insert ya. Lalu pilihannya seperti ini, di oke aja nggak apa-apa. Oke aja, ada pilihannya garis misalnya ya. Pakai garis, pakai leadernya itu garis ya, atau titik-titik ya. Sini pakai titik-titik aja. Saya klik oke. Kita bisa pilih sampai level berapa dia, sampai H3 atau hanya H2 saja. Ini defaultnya sampai H3 ya. Kalau mau sampai H2 saja berarti ini dikurangi levelnya ya ini. Atau hanya level 1 bisa juga ya. Berarti hanya H1 saja. Tapi defaultnya itu sampai H3 ya. Sampai ini misalkan. Saya klik oke. Nah, ini muncul otomatis. Jadi angkanya di sini ya, angka Romawi di sini. Kemudian di sini angka Latin ya, sudah menyesuaikan otomatis. Dan ini tidak perlu kita ketik lagi, sudah menyesuaikan dia otomatis ya. Sekarang coba kita cek di sini ya, latar belakang adalah heading 2. Kalau ini heading 1 berarti ini heading 2 ya, karena levelnya semakin ke bawah semakin rendah gitu kan. Berarti ini heading 2 latar belakang. Ini saya langsung saja ya, masuk di home, style ya, pilihan di sini. Kalau mau pilih sini boleh ya. Sini banyak juga di sini. Boleh pilih di sini. Atau kalau lebih tampak semua, nah ini aja dibesarin. Artinya lebih luas ininya kan. Lebih luas tampilan pilihannya kan gitu. Nah, itu kan enak tuh. Nah, sekarang kalian tinggal pilih aja. Yang ini adalah heading 2 ya. Otomatis heading 2. Lalu ini juga heading 2 gitu. Sementara yang bawah, yang dalamnya itu normal kan. Otomatis dia nunjuk normal kan di sini. Perlu kita enter. Nah, ini bla 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 misalnya itu ya. Ini bla 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 bla. Oh, enaknya saya copy paste aja. Ada nggak ini? Copy paste ini aja. Ini ya. Saya copy paste. Bisa nggak di copy paste nih? Select. Nah, bisa ya. Saya copy. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya enter, lalu saya paste ya. Nah, seperti ini. Nah, biar agak cantik juga tulisannya ya. Lalu ini saya gabung aja karena ini kan enter semua nih kan. Coba kita lihat, tampilkan ya. Kita tampilkan karakter enter, display, paragraph mark ya. Ini enter semua di bawahnya nih tuh ini kan. Nah, ini saya hapus enternya. Ini saya hapus. Lalu juga saya hapus, kan? Ini juga. Ini dihapus, kan? Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Ini dihapus.
juga dihapus. Nah, gitu. Jadi satu paragraf itu hanya ada satu enter saja ya, seperti ini, sehingga rata gitu ya. Nah, sudah begini, nah, kita lihat di sini ya, di daftar isi akan otomatis kita klik kanan saja, klik kanan baru pilih update field. Nah, pilihannya update entire ya. Oke. Nah, ini latar belakang sudah menyesuaikan otomatis. Nah, barangkali tadi kurang ini ya, harusnya ada A gitu ya. Kita pilih lagi ini modify, atau saya nggak usah pakai ini ya. Di sini aja langsung di bagian heading 2. Heading 2 tadi mana? Ini baru dulu, klik dulu di sini ya. Klik dulu sini, kemudian pilih heading 2 ini, heading 2. Klik kanan modify, sama aja ya dengan tadi. Modify, lalu saya pilih numbering ya. Numbering, lalu pilihannya adalah A, yang ini ya, A, B, C. Pilih ini, klik OK. Misalkan saya pilih automatically update, saya klik OK. Nah, ini kan terlalu ke dalam nih. Harusnya kan ke sini kan. Nah, berarti caranya gimana? Caranya sama ya, diformat lagi. Ya, boleh pilih yang tadi atau di sini ya. Kalau saya sih lebih suka begini karena panjang luas view-nya gitu kan. Jadi tinggal klik kanan aja yang heading 2 gitu kan. Heading 2 modify. Ini kan format paragraf nih. Atau bisa juga langsung di sini ya kalau mau ya. Langsung di sini ubah nih. Nih, ubah di sini aja. Tuh, gini. Nah, dia otomatis semua menyesuaikan karena pilihannya pakai style ya. Lalu ini juga. Tuh, seperti ini. Nah, itu menyesuaikan semua. Jadi itu enaknya kalau kita gunakan format style ya. Jadi salah satu yang membedakan kalian profesional dan tidak itu kalau kalian gunakan style. Kalau kalian bisa mengetik menggunakan style sudah termasuk profesional ya. Artinya sudah mahir lah ya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kalau saya pilih C, misalkan ini ada C lagi kan, bisa enter gitu kan. Nah, ini C misalkan itu rumus masalah apa? Selain itu apa? Saya copy aja ini ya, biar enak itu. Tadi baru nguji ini misalnya mahasiswanya. Masalah misalnya ini copy aja ya. Tujuan biar kalian ngetik langsung praktek ini bikin proposal kan. Ini saya paste di sini. Saya ulangi dulu. Tujuan tadi ya, yang C tadi rumus masalahnya C tujuan ya. Tujuan penelitian. Nah, baru saya paste di sini. Oh, salah. Pastenya pilihannya ini harusnya, yaitu ini ya. Jadi formatnya itu tidak di copy, hanya teksnya saja. Nah, lalu ini tujuan penelitiannya adalah heading 2 kan? Heading 2 itu otomatis dia ada C-nya gitu. Otomatis dia menyesuaikan. Gitu enaknya kalau kita pakai format style. Jadi kita tidak perlu lagi ketik-ketik misalnya, oh itu C atau D ya. Kalau kita nambah lagi di sini ya, nambah lagi di sini misalkan selain tujuan itu apa? Misalkan ada poin lain ya, bla 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 ada poin lain. Itu dia otomatis kalau saya jadikan ini misalkan heading 2 itu akan berubah jadi D di sini ya. Perhatikan saya bawa kursor di sini, jadikan heading 2. Saya ulangi ya. Salah. Ini gini. Lalu saya jadikan heading 2, harusnya bisa ini. Bentar ya. Ya. Ini kursornya di sini. Lalu jadikan heading 2. Nah, itu ya, berubah. Ini B, C, D, otomatis D di sini. Saya batalin lagi. Kalau saya hapus lagi di sini, dia akan kembali lagi otomatis ya, C lagi. Nah, itu enaknya ya kalau pakai format style. Jadi saya harap kalian kalau praktek nanti bikin proposal, jadi dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa diformat lagi ya. Ini hilangkan karakternya, enternya, karena harusnya memang kali sudah memang beda, sudah paragraf baru ya. Seperti ini kan paragraf baru nih ya, wajar begini. Satu baris pertama paragraf, juga paragraf. Nah, ini bullet numbering juga kita bisa format seperti ini. Ini juga ya, format ini ya, seperti ini. Ini kita buat seperti ini settingannya ya. Numberingnya pilihannya di sini ya. Pilihannya misalkan yang ini.
Nah, lalu di setting misalkan Tesla-nya di sini, kemudian anginnya di sini misalnya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya barangkali ada tabel ya. Di halaman berikutnya ini umpama aja ya. Setelah mengetik beberapa halaman, tiba-tiba muncul tabel di halaman berikutnya. Nah, berarti kita mau jadikan apa namanya? Kertasnya itu tegak. Bukan tegak, baring ya, horizontal. Jadi di halaman ini masih portrait, halaman berikutnya itu landscape lalu portrait lagi kan. Berarti kita harus pisahkan lagi caranya. Pisahkan lagi sectionnya. Jadi sectionnya dipisahkan ya. Ini kursornya masih di bagian sini, saya hilangkan dulu karakter apa tadi? Karakter paragraf atau karakter enter. Display paragraf marknya dihilangkan. Nah, ini kursornya masih di bagian ini, baru saya klik sama kayak tadi yang layout, kemudian break, section break ya, karena sama bikin section baru, section break. Nah, di sini berubah kan? Nah, ini dia mungkin munculnya sebagai header 1 ini, coba kita lihat. Oh, body ya, dijadikan normal aja. Ini dia pilihannya body ya. Kalau kalian tidak percaya, sorry. Kalau tidak percaya ini body, kalian bisa munculkan stylenya di sini ya. Atau dengan cara menekan ini perintahnya Ctrl Alt Shift S ya. Ctrl Alt Shift S. Ctrl Alt Shift S ya. Jadi bisa juga muncul begitu ya. Saya tekan tombol ini ya, mana tadi keyboard ini. Ctrl alternatif, kemudian Shift baru S. Saya itu muncul. Seperti ini muncul. Nah, yang ini jadikan normal ya. Boleh ya. Seperti itu. Nah, sudah. Sekarang kita mau berubah jadi section 3. Nah, section 3 sekarang kita pilih layout, kemudian page setup, lalu pilihannya landscape, apply to this section. Ini ya, apply to this section, klik OK. Nah, sekarang kalian lihat dia udah berubah seperti ini kan. Udah berubah, yang ini tegak, yang ini apa namanya ini landscape atau horizontal ya. Yang ini portrait. Nah, sekarang kita bisa ketik tabelnya di sini. Insert misalkan tabel ya. Bisa diarahkan ke sini ya. Di sini terserah, atau bisa diklik ini lalu kita ketik manual jumlah kolomnya. Misalkan kolomnya 14 misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Jumlah barisnya 11. Kemudian pilihannya boleh auto fit, otomatis dia akan menyesuaikan dengan lebar isinya, atau dia akan auto fit to window, artinya dia akan full ini. Jadi saya coba pilih ini auto fit to window misalnya ya. Nah, ini dia akan menyesuaikan sesuai lebar kertas. Tapi kalau saya pilih auto fit to window, yaitu konten ya, lihat ya, perhatikan bedanya. Saya klik ini misalkan ya, ini 14. Kalau auto fit to content, perhatikan lihat bedanya ya. Nah, seperti ini. Dia akan menyesuaikan dengan lebar isinya. Misalkan ini nomor, lalu ini nama, lalu ini apa ya, bla 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 gitu ya. Ini ya sebarang gitu ya, biar nggak capek bikin konten gitu. Oke. Kalau istilah konten itu kayaknya di YouTuber tidak asing kayaknya ya. Oke, seperti ini bentuknya kalau pilihannya auto fit to kontennya ya. Lalu format tabel belakangan dulu ya. Saya lanjutkan dulu format ini ya. Ini saya bawa ke sini. Kalau mau ada halaman berikutnya ya, boleh ya. Ini tambah lagi aja sampai muncul ke halaman berikutnya, jadi dua halaman yang landscape-nya. Nah, ini sudah 2 halaman nih. Sudah 2 halaman ya. Nah, nanti kita sisakan untuk berikutnya, materi berikutnya. Sekarang masuk ke sini di baris terakhir ya. Ini baris terakhir ini.
Ini kan kursornya sudah paling terakhir ya. Perhatikan di bawah tabel ini ya, letaknya kursornya ini ya. Jadi itu kelap-kelip tuh kursornya. Berkelap-kelip kursornya. Saya pilih lagi layout, kemudian break, next page, section break ya. Ini. Nah, lalu saya kembalikan di sini. Ini section 4 sekarang nih. Saya kembalikan lagi ke portrait. Ini portrait ya. Klik OK. Nah, akhirnya jadinya begini. Kalian perhatikan ya. Nah, itu jadinya. Jadi ini portrait dari cover sampai ini, lalu landscape di dua halaman ini, lalu kembali ke portrait lagi. Nah, sehingga bisa kita tulis di sini misalkan apa gitu ya. Misalnya ini bab 2 misalnya. Bab 2 itu misalkan bidang pustaka gitu ya. Tinjauan pustaka. Nah, ini berarti otomatis kalau bab 2 harus level dengan bab 1. Bab 1 apa levelnya dia? Heading 1 kan? Coba Ctrl Shift S, Ctrl Alt Shift S. Heading 1 bab 1 kan? Nih. Berarti ininya harusnya heading 1 juga. Ini ya, daftar pustaka harus heading 1. Ini kan masih normal. Klik aja heading 1. Nah, dia otomatis menyesuaikan rata tengah bold gitu kan? Lalu enter. Nah, teori apa misalkan A, teori tentang apa gitu, membahas apa gitu kan, teori tentang A gitu, tentang nah gitu ya. Lalu B nya misalnya teori tentang apa, teori tentang B misalnya gitu ya. Nah ini masing-masing heading 2 kan, di sini heading 2, di sini juga heading 2. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan dia lanjut ke yang berikutnya. Gimana caranya supaya beda? Kita klik kanan di sini, lalu pilih Restart at A. Seperti ini. Nah, itu kan. Nah, baru kita sesuaikan lagi formatnya tadi. Ini seperti ini. Lalu ini begini. Nah, otomatis kan. Baru ini isinya ini normal nih. Ini normal ya. Sekarang kita lihat di daftar isi ya. Pasti akan menyesuaikan otomatis. Ya, kita masuk ke daftar isi. Ini klik kanan daftar isi. Lalu pilih update field. Pilih update entire tabel ya. Nah, ini menyesuaikan. Jadi nggak perlu lagi diketik-ketik ya. Kalau misalkan nambah lagi halamannya, berubah halamannya, tinggal diupdate aja di sini. Tinggal klik kanan, baru klik kanan mouse, baru pilih tombol update field ya. Ya, pilihannya update entire tabel ya. Semua tabel diupdate. Oke, setelah itu apa ya? Halaman sudah lagi ya. Kalau halaman sudah, oh ya, halamannya ini sudah sesuai belum ya? Coba lihat ini halaman 1, halaman 2 di sini. Halaman 2-nya tidak sesuai nih. Harusnya dia agak ke tengah kan? Nah, ini malah halaman 2-nya masuk ulangi dari 1 kan? Nah, berarti salah gitu ya. Jadi caranya gimana? Caranya link to previous. Kita double klik di section berikutnya. Ini kan section, yang ini kan section berapa nih? Ini section 2, berarti section 3 di sini. Section 3 di sini. Ya, section 3 ya, cocok ya. Double klik aja ini. Double klik. Ulangi. Sudah masuk. Masuk di footer. Lalu saya pilih link to previous, cocok ya. Lalu ini format page number-nya. Pilih format page number. Continuous from previous section ya, lanjutkan dari section sebelumnya. Klik OK. Nah, itu kan sudah menyesuaikan. Sama juga di section yang ini juga ya. Jangan lagi dia ini sama link to previous, cocok sama. Lalu ini pilih format, kemudian continuous from previous section. Klik OK. Nah, udah menyesuaikan jadinya. Nah, tinggal ini aja apakah ini sudah benar-benar di sini atau harus di tengah-tengah misalnya ya. Ya, kita pilih aja di sini. Ini aja dipilih. Dipilih aja. Nah, itu bisa jadikan pilihan. Nah, ini ya.
Ini di sini, sorry, salah. Kalau terburu-buru, maaf ini. Dia kursornya berubah nih, pointer mouse-nya berubah. Kalau begini saya tidak bisa klik apa-apa karena dia sedang suruh menunggu dulu katanya. Tunggu dulu, dia sedang melakukan proses. Apa prosesnya? Kita lihat apa nih. Biasanya ada pesannya nih. Di sini nggak ada, di atas juga nggak ada ya. Kemungkinan dia sedang menunggu saya buka ini tadi. Nah, sudah ya. Sudah hilang. Ini saya klik aja. Dia kembali ke format portrait ya, nggak apa-apa, sudah. Ini aja nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini. Lalu saya klik, saya masuk di sini ya, double klik di body text-nya. Nah, sekarang sudah menyesuaikan otomatis ya. Oh iya, ini halamannya salah nih. Nah, double klik lagi di sini. Lalu ini sorry. Karena dia kalau saya rubah di sini akan dirubah juga karena link to previous kan. Nah, itu penyebabnya ya. Kalau sudah seperti itu berarti kita harus jangan link to previous ya, boleh. Jangan link to previous. Nah, saya ulangi. Ya, ini saya hilangkan. Yes, jangan link to previous karena kalau link to previous saya pindahkan ini akan pindah juga yang ini kan, tidak ke tengah juga. Jadi saya pilih ini, saya klik jangan link. Nah, lalu saya kembali ke sini, ini saya pindahkan. Nah, di sini mungkin ya. Kita di situ. Ini tidak berubah. Kan? Ya, oke. Saya kira untuk halaman cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja ya. Silakan langsung bertanya. Apalagi ya? Kalau enaknya kalau kita pakai fill tadi, ini bisa kita ubah-ubah seperti ini misalnya ya. Halaman 4 per, misalkan begini ya. 4 per quick fill-nya pilih page ya. Pages ya, ini bahasa Inggrisnya apa nih cara ejanya? Pokoknya page ya, jamak maksudnya ini dia 6 jumlah halaman ya, pilih formatnya ini misalnya. Nah, klik OK. Nah, ini berarti ada 7 halaman. Oh, jangan pilih ini kan sudah halaman terakhir, harusnya 4 per 4 nih, berarti bukan ini pilihannya. Ini hapus dulu, pilih dia apa ya, banyak yang di sini, tinggal pilih, kita di Explorer aja. Kita coba satu-satu aja yang mana yang ini ya. Kalau nggak salah tadi ada namanya page, nggak ada di sini ya. Tunggu dulu, ada ini saya pernah lihat dulu. Kalau number of page itu berarti dihitung dengan yang Romawi tadi ya. Tidak dimulai dengan angka 1 tadi. Karena dimulai dari angka 1. Tunggu dulu. Kalau section page ini berarti di jumlah di halaman di sectionnya aja. Bentar. Tidak ada ya. Page. Oh, tidak ada ya. Tidak ada memang ya. Mungkin agak beda ya, karena kalau di versi lama ada pilihannya ini pages ya, page jamak gitu. Ini berubah menjadi 6 page, tapi dihitung dengan yang Romawi kecil tadi. Ini apa ini? Oh, bukan ya. Bukan ini. Ini juga nggak ada. Ya sudah ya, gitu aja. Kalau mau bisanya memang dia hanya bisa ini number page ya. Ini pilih ini, bisanya begini ya. Artinya ada 7 halaman totalnya ya, termasuk dengan Romawinya. Bentar, seharusnya ada ini. Saya penasaran ya. Penasaran saya. Di mana ini? Saya cari dulu letaknya.
Ini browsernya database date go to button. Kalau ini bukan ini. Ini tidak ada ya. Memang tidak ada ya. Oke, kalau begitu anggap saja ini mulai dari 1 semuanya ya. Jadi ada juga model seperti ini ya. 4 of seperti ini kan, biasa begitu ya. Nah, kita manfaatkan tadi yang ini. Pilihannya tadi berarti 6 page ya ini. Klik OK. Nah, kan begitu biasanya kan ada halaman seperti itu. Ya, enaknya kalau pakai quick fill gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Ini saya close. Ini hadir udah berapa nih? Udah 30 ya. Oke, saya lanjut aja. Saya Pak. Oh, silakan. Ini tadi halamannya Ya. itu kenapa tidak langsung di rata tengah selama digunakan? Halamannya. Oh iya. Ntar, saya kembali ya. Karena waktu kita bikin tadi, ini ya, sudah disiapkan oleh Word tadi format tabnya ini yang di atas ini, center tab. Ini kan. Jadi saya tinggal tekan aja karakter tab aja. Karakter tab ini coba saya bikin halaman baru, file baru ya. Ini saya simpan dulu. Saya bikin halaman baru. Ya ini ya. Kalau saya ini halaman baru ya, dokumen baru ya, maksud saya file baru. Kalau saya double klik di sini di footernya ini sudah ada karakter tab di sini formatnya, ini di atas ini. Format untuk karakter tab. Jadi saya tinggal tekan tombol tab aja di keyboard. Ya ini saya tekan tombol tab di keyboard ya. Ini kan kursinya di sini ya. Tekan tab 1 kali, dia udah ke tengah. Ini kan sekarang kursinya dia di tengah-tengahin karena ada karakter tab yang ada di sini. Dia udah sediakan itu karakter tab karena memang defaultnya kalau kita mau bikin di sini jangan pakai spasi atau yang lain, tapi pakai tab aja untuk berpindah apakah sebelah kiri atau sebelah tengah atau sebelah kanan. Itu aja ya jawabannya. Jadi Ya, Pak. secara personal disediakan oleh Microsoft untuk membuat tengah, jangan pakai Ctrl E, jangan pakai Ctrl R, jangan pakai ini ya, jangan pakai ini atau yang kanan ini atau kiri, pakai tab aja. Kenapa begitu? Biasanya kan begini, ada orang menuliskan di sini, yang ini halamannya di sini ya misalnya, saya masukkan halaman. Kenapa kalau tidak pakai tab itu jelek ya? Pakai tab itu bagus ya. Contohnya ini sudah ada halamannya di sebelah kanan ini kan, di sebelah kiri di sini saya memasukkan misalkan nama saya ya. Saya tinggal ketik aja Zainal. Itu tidak berubah lagi yang sana. Ini tidak berubah lagi. Tempatnya tidak bergeser-geser. Zainal misalnya gitu. Sorry, yang di situ. Sini ya. Sini ya. Zainal Syam Arifin misalnya gitu ya. Nah, ini tidak berubah lagi yang ada di sini. Nah, saya mau kasih atas lagi misalnya ada garis ya, saya pilih ini. Nah, seperti ini. Itu tidak berubah yang ini. Tapi coba kalau misalkan saya pakai itu berubah nggak? Misalkan seperti ini, saya coba di file baru ya, file baru tadi. Ini saya tidak pakai tab ya. Ini ada tabnya nggak nih? Nah, nggak ada tabnya ya. Saya pilih Ctrl R sini ya, Ctrl R kan. Saya masukkan halamannya ya. Perhatikan bedanya tadi ya. Ini file. Saya masukkan ini page. Nah ini. Nah, perhatikan saya mau bikin di sini tidak bisa saya tekan tombol kiri lagi. Ya, tombol kiri karena saya mau klik di sini nggak bisa karena dia langsung masih nggak ada karakter sebelum i. Jadi saya mesti ketik manual di sini. Zainal toh. Nah, kan nggak bisa kan jadinya. Nah, baru tab. Nah, itu kan jelek, tetap gunakan tab juga kan jadinya akhirnya. Nah, itu kan jadi pada akhirnya nanti dipaksa kita gunakan tab jadinya. Jadi untuk di bagian footer ini sebaiknya gunakan karakter tab. Makanya Microsoft menyediakan sini secara default ada center tab maupun yang right tab di sini. Yang sebelah kanan maupun sebelah tengah. Itu jawabannya. Masih kurang puas? Kalau masih kurang ditanyakan lagi apa? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Oke ya. Jadi ini saya hapus dulu.
Ini saya hapus. Salah. Ini saya close aja. Tidak usah disimpan. Don't save. Nah, ini yang saya batalin ya. Yang dulu pakai ini. Nanti belakangan ya. Saya batalin aja. Begitu ya, jelas ya? Oke, sekarang ada yang lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, selanjut ya. Berikutnya barangkali di format desain sudah nggak? Desain sudah ya. Ini watermark ya. Kemudian ada page border ya. Page border misalnya di halaman pertama nih, cover ya. Di sini ya. Kita buat bordernya dulu ya. Pilih ini page border. Lalu apply to-nya di section page only ya. Di section page only halaman. Lalu saya pilih art ya, ini sini ya. Pilihannya bebas nih, banyak nih. Misalkan ini misalnya, seperti ini misalnya ya. Lalu ketebalannya ini bisa diatur ya. Kurangi misalnya, jangan 18 kasih 12 misalnya. 13, oke, pilih oke. Nah, seperti ini. Nah, hanya di halaman pertama aja. Kalau kurang puas, ganti lagi, klik lagi page border. Misalkan pilih yang lain nih, jangan yang itu ya. Misalkan yang mana? Pilihannya banyak nih, tinggal pilih. Misalkan ini misalnya, ini ya. Saya klik ini, baru saya terbalik misalnya, jangan 14, dibuat 27 lah. Klik oke. Nah, ini yang suka perempuan suka bunga-bunga nih, seperti ini. Kalau laki-laki yang bikin begini baru bunga-bunga, Pak, nanti bahaya, nanti dikira KW-KW. Oke, jadi ini saya kira cukup untuk yang page border. Anda masih ada pilihan lainnya ya. Pilihan lainnya itu di sini, option. Lalu diukur dari mana? Apakah dari ujung halaman ataukah dari ujung teks ya? Nah, pilih ini teks. Nah, kalau teks lebih rapat ke tengah. Perhatikan ya, klik OK. Klik OK. Nah, dia lebih ke sini. Nah, atau pilihannya tadi ini di ujung halaman, di ujung ini ya, pilih edge of page. Kemudian ini marginnya bisa diatur juga ya, mau dikecilin atau perbesar ya. Silakan kalian bisa tentukan. Nah, klik OK, dia akan melebar ya, seperti ini. Oke, anggaplah begitu ya. Warnanya juga bisa diatur ya. Ini misalkan mau dikasih warna biru misalnya ya, pilih di sini. Warna biru. Nah, ini. Oke. Nah, itu bisa diatur. Oke, apalagi ya? Desain, draw, nanti dulu draw, insertnya. Oh, insert banyak nih ya, bentar ya. Di layout tadi sudah, kebanyakan sudah ya. Align-nya ya, align-nya itu perataannya ya. Align to margin atau align to page ya. Itu saya kira ini kalian explore aja, langsung tes aja. Kemudian kolom ya, kolom ya. Sekarang kita buat kolom ya, 2 kolom. Misalkan ini ya. Gampang aja, tinggal kalian blok aja ya. Kalian blok aja di sini begini, select ya paragrafnya yang di select gini, lalu pilih kolom 2 atau pilih more baru ketik ya. Pilih 2 aja sini tuh, atau pilih more kolom, lalu pilih di sini berapa jumlah kolomnya, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan 2. Jarak antar ininya enaknya kalau di more ini bisa dipilih lebarnya berapa, jarak spasi antar ininya berapa. Ini defaultnya seperti ini. Nah, klik OK. Nah, dia jadi 2 kolom seperti ini. Ya, kira gampang untuk itu ya, tinggal di explore saja. Bisa batalin aja dulu lah. Ini biasanya berubah sectionnya ya. Perhatikan ya. Di sini di pendahuluan sectionnya adalah section 2. Di sini jadi section 3 ya, dalam satu halaman yang sama. Di sini jadi section 4. Ya, ini section 4. Di sini section 4 sesudah 2 kolom 3. Nah, di dahulu jadi section
2 ya, ini section 2. Nah, coba saya batalin ya. Kalau saya batalin mestinya ini masih section 2 nih. Saya batalin. Nah, ini section 2. Di sini juga section kedua masih sama. Ya, seperti itu. Apalagi ya? Desain sudah, insert layout tadi ya. Layout, hibernasi juga ini nggak otomatis ya, bisa atau non gitu. Apalagi ya? Kalau indent spacing kan sama tadi kita atur di ini ya, atur di sini. Sama ini yang ini ya. Pengaturnya sama. Ya, tadi kalau kalian tidak mau gunakan yang home ini ya, home paragraf ini, kalian bisa aturnya di sini di layout. Nah, ini ya. Bisa atur di sini. Itu cara berikutnya, misalkan ini saya mau jadikan 20 misalnya ya. Itu berubah sendiri kan? Nah, itu. Cara lainnya begitu ya. Kalau kalian tidak mau lewat paragraf. Nah, ini kan ada paragraf. Jadi paragrafnya ada 2 tempat ya di home ini. Di sini banyak ya, maupun di layout. Ya ini. Tapi kalau page setup hanya ada di layout, di layout, kalau di home-nya tidak ada. Jadi tadi kita sudah belajar tentang style ya. Style itu yang ini, kita modifikasi aja ya. Misalkan normalnya ini dimodifikasi. Jadi kalau dengan format style, kalian tidak perlu lagi capek-capek menformat. Misalkan harusnya fontnya ini ya, nggak perlu capek-capek, tinggal di modifikasi di sini. Misalkan normal ya, saya mau ganti font normal itu misalkan ini, mana normal ini dia ya. Saya mau ganti menjadi font lain, ganti menjadi fontnya, mana fontnya, ini dia, fontnya Caveat misalnya, ini ya. Lalu ukurannya 16. Nah, saya klik OK. Oke. Nah, ini dia otomatis berubah. Ya, ini juga semua yang normal itu akan berubah. Semua normal itu berubah. Nggak perlu capek-capek lagi di select ya. Jadi kalian harus bekerja, harus menggunakan style ya. Harus punya gaya istilahnya gitu ya. Kalau kita artikan style sebagai gaya gitu. Kemudian sama juga ini. Misalkan bab 1 itu heading 1 kita mau ganti apa namanya? Fontnya. Berarti di sini ya. Heading 1 mana? Ini heading 1. Klik kanan modify ya. Bisa juga tadi di sini kan. Style. Nah, ini heading 1. Klik kanan modify. Nah, pilih. Misalkan ini kok normal, ulangi ya. Heading 1 ini dia kan. Nah, ini heading 1. Saya ulangi dulu. Nah, tadi ini ya. Heading 1 ini. Klik kanan modify. Lalu saya pilih misalkan apa ya? Warna kopi atau Tecton Pro misalnya gitu ya. Tecton Pro. Tuh otomatis berubah. Nah, ini harusnya ini normal nih kan. Nah, itu normal. Kemudian heading 2-nya misalnya ganti ya. Heading 2-nya ini ganti misalkan tadi Tecton Pro, berikutnya warna kopi ya. Kopi oke. Nah, ini berubah otomatis ya. Jadi itu caranya ya, ini saya sekedar contoh aja. Kalau resminya kan kita nggak bisa gunakan font yang bermacam-macam itu kan. Secara formalnya kita nggak bisa. Ini hanya sekedar contoh aja. Oke. Kalau sekarang kita masuk di mana ya? Paragraf tabel ya, tabel dulu. Ini lompat-lompat dia sesuai apa yang saya lihat ya. Kita masuk di tabel. Ini ya, tabelnya. Kita cara memilih tabelnya, kita klik ini. Arahkan di paling atas, tabel paling atas, klik ini. Itu dia akan terpilih memilih semua tabel. Ini, semua tabel terpilih. Nah, jadi kita bisa pilih misalkan format paragrafnya tadi di layout, jadikan 0 ini. 0 ya. 0 0. Ya, gitu ya. Nah, lalu ini kan muncul halaman berikutnya ya. Kita ingin ini otomatis muncul halaman berikutnya sebagai heading. Jadi kita blok aja di sini ya, kita pilih di sebelah kanan. Cara bloknya bisa dengan manual begini ya. Gini, seret, di drag ya. Atau kita klik aja, arahkan pointer mouse sebelah kiri ini sampai panahnya berubah menjadi menunjuk ke kanan seperti ini, baru kita klik 1 kali, dia akan milih otomatis. Nah, lalu pilihannya masuk di tabel
Kalau bukan desain layout ya, saya cari dulu. Ini dia. Header row ya. Ini header row. Bukan, tunggu. Di layout mana itu ya? Ini dia. Repeat headers row ya, ini. Ya, kita klik ini maka dia akan mengulangi setiap halaman baru ya. Di sini akan mengulangi otomatis ya. Saya klik aja ini. Repeat header rows. Klik satu kali, maka ini akan muncul dengan sendirinya. Ini tidak bisa diklik ini. Ini bisa diklik. Jadi kalau mau ubah di sini kita rubah aja di halaman pertama ini. Dan saya rubah di sini adalah ini saya rubah alamat misalnya ya. Ini NIM misalkan NIM atau NIP. Itu berubah juga di sini otomatis ya, seperti ini. Atau misalkan di sini alamat. Nah, di sini juga otomatis berubah ya, seperti ini. Nah, kemudian ini misalkan kita mau arsir ya. Kita mau warnanya, backgroundnya kita rubah, kita blok aja begini. Lalu pilihan mana tadi? Ini tabel desain ini ya, shading, lalu ini pilih misalkan warna ini misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian layout kita buat center tengah vertikal gini ya, align center. Nah, seperti ini. Sudah center dia ya. Kemudian mana lagi? Ya, cukup ya. Saya kira cukup. Apalagi ya? Oh ya, mungkin ada yang mau dibuat seperti ini ya. Mau dibuat seperti ini. Tunggu, saya hapus dulu. Di merge ya. Misalkan ini minggu 1 ya. Ini minggu ke-7, ini keterangan. Kemudian ini minggu ke-7, hari ke-7 maksudnya, hari ke-7, hari ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan gini kan? Di atasnya kan tertulis hari ke gitu ya. Ya, ini kita blok aja. Ini kita blok seperti ini. Baru kita merge cell ini ya. Klik. Nah, seperti ini jadinya. Nggak apa-apa kalau dia aneh-aneh, nggak apa-apa dulu, biarin aja dulu. Kemudian ini kan tadi karena enter banyak toh, di delete aja. Hilangkan enternya. Kan gitu. Nih, hilangkan enternya. Ini ditulis saja hari ke, misalnya gitu ya. Hari ke berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tadi pilihannya kan tadi fit to content, makanya seperti ini. Kalau mau cantik selalu fit to window, maka tadi harus pilihannya fit to window ya. Jadi kalau sudah begini, mau kita manual perlebarnya begini. Kita perlebar secara manual jadinya. Karena tadi pilihannya adalah auto fit to content, bukan auto fit to window. Ya, pilihannya begitu. Jadi ini begini manual. Ya, manual dan seterusnya ya. Ini manual. Nah, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini otomatis menyesuaikan. Oke, saya kira ini gampang ya untuk ini. Oh ya, format angka dalam tabel itu untuk membuat karakter tab dalam tabel itu dengan cara menekan Ctrl Tab. Kalau tabulasi, dia akan pindah ke tabel. Misalnya ini ya. Saya tekan tombol tabulasi, dia akan pindah ke sel yang lain. Mana tadi keyboard ini dia. Ya, perhatikan ya. Sini ya. Kursornya di sini ya. Kalau saya tekan tombol tab, dia akan pindah ke sini. Ya. Tekan tab lagi, pindah ke sini. Tekan tab lagi, pindah ke sini. Jadi kalau membuat karakter tab dalam tabel, caranya apa? Ctrl tab. Ya, coba saya praktekkan ya. Saya beli dulu di sini. Sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu. Seperti ini. Nanti kalau masing-masing kalau bikin serius kan pasti rapi ini ya. Kalau bikinnya serius.
Misalkan seperti ini. Ini misalnya honor ya. Ini honor. Honor misalnya, honor lembur gitu ya. Ini kan rupiah gini kan. Kita makan rupiahnya kan rata kiri, tapi angkanya rata tengah, rata kanan. Jadi tekan Ctrl Tab aja, Ctrl Tab. Nah seperti ini, baru tuliskan angkanya misalkan ini 250.000 kan gitu. Nah di sini juga rupiah lagi, tab lagi, tab itu pindah sel kan, berarti Ctrl Tab. Ya misalkan ini 1 juta, misalkan dia bos gitu ya. Oke, sekarang perhatikan, kalau mau blok satu begini ke bawah semua, ya ke bawah semua, kita arahkan di atas ini pointer mouse sehingga berubah panahnya pointer menjadi panah bawah, panah hitam yang menuju ke bawah. Kita klik aja 1 kali, ya dia akan sorot 1 kolom ya, sampai di sini. Nah lalu kita format ini ya, karena rata kanan berarti pilihannya ini adalah right tab ya, seperti ini right tab. Nah baru kita klik di sini, ini kan sesuai kolomnya kan yang tersorot, pilih di sini misalnya. Nah misalkan di sini, nah itu otomatis ya, otomatis dia menyesuaikan. Kalau di sini kita ketik lagi, dia udah terformat tadi, saya tekan Ctrl Tab, otomatis dia misalkan ini hanya 50.000. Nah misalnya begitu, udah menyesuaikan ya. Jadi sudah cukup jelas ya untuk ini. Apalagi ya kira-kira ya, untuk tabel saya kira cukup. Oh ya, barangkali ada yang mau ubah ukuran ininya ya, ukuran ini garis-garis tabelnya. Kita pilih ini aja, misalkan kita mau tebalin yang antara headingnya ini dengan bawahnya ya. Saya sorot aja begini, lalu pilihannya di sini, tabel desain, border and style ini ya. Jangan ini, mana itu yang pilihannya, ini ya. Pilih border and shading ini kan. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, pilihannya saya mau tebalin di mana? Di ini ya, width-nya, lebarnya. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, kemudian atau bisa juga pilih modelnya ya, modelnya bisa macam-macam ini. Ada model yang ini, ya. Ada model yang ini ya. Nah, bebas tinggal pilih. Misalkan saya pilih yang ini, saya hilangkan yang samping kiri kanannya, hanya yang bawah saja. Nah, hilangkan itu. Cara hilangkannya kita klik aja di sini. Klik akan muncul, klik lagi dia akan hilang ya. Bisa klik hilang, saya klik muncul di tempat yang sama. Tempat yang sama diklik, kalau muncul diklik aja sampai hilang, hanya sisakan yang bagian bawah. Bawah yang mana? Bawah yang saya arsir, yang saya select, yang saya pilih. Saya klik OK. Nah, itu hanya bagian bawah ini aja. Karena tadi saya pilih hanya itu. Kalau mau semuanya, misalkan saya rubah semua jadi tebal, saya pilih ini aja. Pilih select satu tabel seluruhnya, semua terpilih kan semuanya. Kemudian saya pilih border and shading ini ya. Lalu atau patch border tapi pindah ke sini. Lalu pilihannya misalkan yang ini, yang 1/2. Lalu ini saya klik aja, saya ubah ya, seperti ini. Bisa rubah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah. Klik OK. Nah, dia lebih tebal kan? Hilang yang tadi. Atau kalau kurang tebal, ulangi lagi masih sama ini, jadikan 3 PT misalnya. Klik OK. Nah, ini tebal. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, sudah jam 5 ternyata nggak dirasa ya. Oke, saya kira sudah sampai cukup tabel ya, cukup. Masih banyak lagi ya yang dieksplor, seperti reference ya, kemudian my links ya, view belum ya. Draw-nya nanti belakangan ya. Ini kan gampang draw ini, hanya kita menulis aja ini kalau draw. Kemudian desain juga ini sudah ada ya, tinggal pilih. Jadi saya kira nanti berikutnya nanti reference minggu depan aja ya, referensi ya, cara membuat referensi ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya simpan dulu. Saya Pak, Silakan. mengenai tentang silakan. plagiat skripsi, Tentang apa? plagiarisme.
plagiarisme, tentang plagiat ya. Apa ditanyakan? Bagaimana caranya dosen tidak bisa tahu kalau itu plagiat? Gitu. Oh iya, nanti ada materinya. Pakai namanya Turnitin ya. Itu saya copy paste, saya copy dulu yang punya mahasiswa, lalu saya paste di Turnitin, lalu saya cek ada dua cara. Ada pakai plagiarisme checker atau pakai Turnitin. Kalau saya yang saya punya akunku Turnitin, kalau plagiarisme checker saya nggak punya. Yang punya kita tuh di plagiarisme checker tuh Pak Ramadan. Pak Laude Muhammad Laude Muhammad Nur Ramadan ya. Itu dia yang punya plagiarisme checker itu, kalau nggak salah harganya berapa juta itu, sekitar 1,5 juta mungkin atau 2 jutaan harganya ya, dibeli. Nah, kalau saya pakai Turnitin karena harganya lebih murah gitu. Saya cuma beli kemarin 150 kalau nggak salah, 150.000 sampai 1 tahun, Jadi sekarang udah lewat ya, sudah lewat sampai Desember kemarin. Jadi saya belum perpanjang lagi. Kalau saya mau perpanjang saya beli lagi. Itu cara ngeceknya di situ. Atau kalian bisa gunakan program gratisan. Nanti itu ada materinya ya. Saya tolong ingatkan saya. Saya belum tulis di RPS-nya, tapi saya rencana mau masukkan itu ya, tentang plagiarisme checker ya. Itu tolong ingatkan ya. Tadi yang bertanya siapa? Iza Amalia ya. Siapa tadi yang bertanya? Siapa namanya? Amalia. Ayu. Oh, Iza Amalia, oke ya. Tolong diingatkan ya tentang plagiarisme ya, supaya saya ingat, jangan sampai saya khawatirnya lupa gitu, saya tidak masukkan ya materinya tentang itu ya. Supaya kalian juga bisa mengecek juga, oh ini misalkan kalian mau menulis gitu ya, kalian bisa tahu ada berapa persen kesamaannya, similarity-nya ada berapa persen. Biasanya kalau di atas 30 itu biasanya ditolak, biasanya kalau mau masukkan jurnal, dianggap kita melakukan plagiat gitu. Atau plagiat, tahu kan artinya plagiat? Mencontek gitu ya, nyontek punya orang gitu, itu plagiat gitu. Oke, saya kira cukup jelas ya, nanti kita bahas tersendiri itu ya materinya ya. Sesudah meet, jadi setelah selesai office, nah itu banyak ya yang saya rencana mau masukkan juga ya, sebagai tambahan-tambahan buat kalian. Seperti misalkan menyinggung sedikit tentang olah gambar ya, olah pakai Photoshop ya, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan. Sekian materi kita hari ini karena sampai jam 5 ya batasnya. Saya download dulu ini ya, daftar hadir. Unduh daftar kehadiran. Oke, saya stop layar ya. Saya tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hentikan pertemuannya. Terima kasih, kenapa? Pak. Oh iya,